karena masih banyak yang memang nggak ada orang, nanti walaupun ada orang juga lagi ngapain gitu. Jadi kebiasaan dari dulu, mungkin kalau dulu kan orangnya masih dikit, kebunnya masih banyak, lahan masih banyak, sungai masih bening, arusnya masih lancar, mereka buang sampah di sungai dikiranya nanti hilang ke laut. Tapi sekarang manusia tambah padat, sungai aja arusnya kadang-kadang jalannya sama kita jalan kaki lebih kencang kita jalan kaki daripada arus sungainya, jadinya lebih mantap. Kumpulan dia di laut sampai udah laut bawa katanda, terus itu sampai langsing begitu ya kan. Ini ya gara-gara plastik karena dia nggak bisa terurai. Nah ini gambaran-gambarannya, lanjut Mbak. Nah ini dia yang tadi saya ceritakan, kalau dibakar malah dia justru beracun buat kita, jadi itu nggak bagus buat kita. Kayak anak kecil kalau lagi bakar sampah pasti dijauh-jauhin, tapi kalau bisa jangan lagi dibakar ya Bu. Lanjut Mbak. Ya lanjut, ini tadi sudah dibahas. Ya lanjut. Nah ini dia, ini penggunaan penjabaran mungkin secara ilmiahnya. Molekul plastik tidak cocok dengan tubuh manusia. Molekul itu membentuk dan memperbanyak estrogen yang dapat menyebabkan kelainan bayi, kanker, dan kelemahan tubuh sel, organ, tulang, dan lain-lain. Molekul ini berlipat ganda di dalam tubuh dan diturunkan oleh ibu hamil ke bayi-bayinya. Ternyata tapi ya dampaknya ya. Makanya mungkin ada yang pernah ngomong obrolan santai itu, kok sekarang penyakit ono gitu, nggak kayak dulu. Orang dulu melahirkan kayaknya santai-santai aja, nggak ada yang pakai operasi, mau beranak berapa juga santai. Ternyata itu juga pengaruh dari makanan yang kita konsumsi. Makanannya sehat kok, tapi bungkusnya plastik. Nah itu dia, sebenarnya bungkus plastik boleh tapi tidak dalam keadaan panas, karena waktu dalam keadaan panas itu kita ikut makan plastiknya. Jadi mungkin sekarang bisa dibiasakan, misalkan kalau mau bungkus bakso bawa rangka kayak zaman dulu lagi. Ya kan dulu sebelum ada plastik, saya aja ingat kalau disuruh ibu saya beli tahu bawa rangka dari rumah gitu kan. Kalau sekarang kan mampir bisa bungkus plastik, pulang bawa kresek ya. Saya juga ngalamin segitu. Jadi memang kalau mama tahu lah, kalau mau beli lauk pasti tempengannya kresek banyak, plastik yang ini pecel satu, gorengan gitu kan semuanya plastik. Nah itu kalau bisa kita mulai mengurangi, karena kita mulainya dari diri kita sendiri. Gak mungkin kita ngomong sama tukang jualnya, buat jangan pakai plastik gitu kan. Kayaknya kita siapa beli cuma 5.000 aja retail gitu kan. Lanjut lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah ini, kurangi konsumsi kita, hindari plastik sebisa mungkin. Kalau memang nggak bisa dihilangkan, paling nggak dihindari, dikurangi. Terus lanjut. Nah ini yang saya mau jelaskan tentang eco-brick. Ini salah satu contoh eco-brick yang sudah dirangkai jadi modul. Nah ini tuh ibu saya bikin Bu di rumah. Jadi yang paling rajin malah ibu saya, senang sekali. Itu sampah plastik rumah tangga aja. Saya nggak menyarankan kalau dulu ya sebelum ada COVID. Mungkin kalau pas lagi kayak gini ada arisan, bawa botol plastiknya bawa pulang, terus di rumah diisi sampah plastik atau minta ke warung-warung. Tapi kalau selama COVID saya nggak menyarankan, karena penyebaran COVID itu sangat mudah banget dari sentuhan, dari bahkan dari udara. Makanya kita dirusak entah rumah tangga sendiri aja. Bikin kopi, sasetannya simpan, habis nuangin gula plastiknya simpan gitu. Kalau belanja di pasar beli apa, kalau saya yang bekas tahu atau bekas ini tak cuci dulu, nanti dikeringin, kalau udah kering baru bisa dimasukkan dalam botol. Karena syaratnya eco-brick itu adalah plastiknya bersih.
biar tidak menimbulkan gas di dalam botol. Terus ini gunanya buat apa kalau udah banyak? Bisa buat kursi duduk. Ini yang kecil, anak-anak enak nih Bu belajar begini. Atau ini ada juga yang, nah ini contoh satu yang udah padat nih. Jadi ada ketuanya juga memang nanti diceritain. Yang besar gini bisa buat ibu kalau nyuci. Saya bikin kayak gini buat dingklek, pengganti dingklek. Kalau mau nyuci pakai tangan, jadi nggak capek. Saya kan kalau jongkok agak bingung nih kakinya. Makanya buat belajar anak juga enak. Jadi ada meja sama ini kursi. Terus buat di teras bagus loh. Lama-lama kita akan punya koleksi ekobrik di rumah. Satu botol ekobrik itu yang kecil, ini aqua isi 600 ml, itu bisa diisi sampah plastik sebanyak minimal 200 gram. 200 gram itu berapa? Kira-kira 200 bungkus kopi. Nah, kebayang kan berapa sampah yang bisa kita hemat sebelum kita buang sampah. Ibu ngopinya pakai kopi sasetan apa yang beli hitam, kopi hitam itu? Kebanyakan saset kan. Nah, itu dalam 1 minggu aja belum tentu ini 1 botol penuh. Daripada kita buang ke tempat sampah, kita masukin ke sini. Toh sampah-sampah kita sendiri, jajan ciki-ciki sampai kecil-kecil itu masuk. Kalau untuk bungkus Indomie lebih banyak lagi Bu, bisa sampai 1000. Nah, jadi jangan makan mie banyak-banyak ya. Disimpan aja bungkusnya. Kalau untuk bungkus buku boleh lah kita sisi dulu, karena itu kan ada minyak sama sausnya itu. Nah, itu dicuci dulu. Kalau yang minyak kan bersih itu bisa langsung dimasukkan. Dicuci kecil-kecil baru dimasukkan. Ini misalkan saya nggak punya timbangan Kak, ya udah dirasa padat aja. Tapi ada standarnya sini kalau di ekobrik. Kalau udah bisa padat nanti bisa didaftarkan. Kenapa harus didaftarkan di log ekobrik? Karena kita buat pengenalan ke dunia. Jadi ini dipantau di dunia Bu. Komunitas kampus sudah masuk ke nomor 7 ya Bu ya. Nomor 7 di dunia dan nomor 2 di Indonesia tentang pengumpulan sampah. Jadi kita menunjukkan ke dunia kita loh peduli sama-sama plastik. Kita juga ikut mengurangi sampah plastik yang ada di bumi gitu, biar buminya nggak kecapean terlalu banyak sampah. Nah itu didaftarkan dengan beras itu. Kalau 1 orang bisa mengumpulkan 200 gram aja, berarti 5 orang udah 1000 gram alias 1 kilo. Bayangkan kalau untuk sekampung berapa kilo? Itu baru 1 botol. Kalau 1 rumah 2 botol, berapa kilo lagi sampah yang bisa kita hemat? Nah, dengan adanya ekobrik yang paling gampang, karena ini kan cuma masukin aja di botol gitu kan. Kalau untuk kerajinan ada lagi tekniknya, cuman memang ada cara-cara sendiri. Kalau ini kan tinggal masukin sampah plastik ke dalam sini, selesai gitu. Ekobrik mudah, nggak ada biaya, pakai mesin dan menjadikan plastik bekas berguna kembali. Lanjut. Tadi sudah. Nah, apa saja isinya? Ini bisa sikat gigi. Sikat gigi itu kan dari plastik. Pertama dikasih kresek dulu. Mau hitam boleh, hijau boleh, merah boleh, putih boleh, sembarang. Plastik kresek dulu dimasukkan 2 atau 3 jadi dasarnya. Jadi dia nanti bisa berwarna-warni. Habis itu sikat gigi taruh di tengah. Terus kelilingnya dikasih sampah-sampah plastik kecil. Aman lah. Kita nggak buang sikat gigi ke tempat sampah. Terus pulpen nggak kepake juga, jadi itu plastik juga. Jadi yang kayaknya keras-keras masukin situ. Styrofoam kalau nemu misalkan kepaksanya banget dapat bingkisan, dapat paketan, pakai styrofoam, masukin ekobrik gitu. Lanjut Mbak.
Ini untuk mempercantik, merek dan ukuran botol sama, ya bisa jadi satu modul. Misalkan mau segini, tapi kalau segini dijadiin kursi terlalu kecil ya, bukan kelas segini. Mungkin kalau ini buat hiasan pot. Jadi kalau bentuknya sama akan jadi bagus. Di rumah aku nggak punya ini, nggak punya perabotan, nggak punya halaman buat ini, ya udah di teras aja kalau ekobrik bawahnya kasih tanah, jadilah pot. Ini menggunakan kayu untuk memadatkan, maksudnya apa? Jadi karena ini tutup botolnya kecil, kita kan nggak bisa masukin jari kita. Bantuannya pakai seperti kayu itu, jadi didorong-dorongnya pakai seperti kayu. Nanti Ibu Munawwarah yang menunjukkan. Ini ada contohnya. Seperti kayu model seperti ini. Seperti kayu model seperti ini. Nah ini kan dimasukkan, jadi bisa didorong untuk merapiin aja isinya. Lanjut ke. Kayak dasarnya, resepnya warna ungu atau kuning atau biru. Sekarang kan resep macam-macam ya warnanya ya, sesuka kita aja seadanya, jangan terus aduh aku pengen warna ungu belinya malah beli. Itu berarti kita nggak mau sampah, kita malah menambah sampah. Pakai aja yang udah ada. Sangat penting untuk memastikan kualitas ekobrik. Nah ini ditimbang. Kalau untuk kita membayangkan pengen bikin sofa atau bangunan yang memang bisa digunakan, memang standarnya itu diperhatikan. Kenapa? Karena untuk bisa menahan beban itu memang diperlukan berat yang pas. Kalau ekobrik terlalu padat, plastik botolnya nggak akan kuat menampung beban, nanti bisa pecah, bisa sobek. Kalau terlalu enteng, tumbul-tumbul itu juga nggak akan kuat untuk menopang beban. Jadi memang pasnya segitu, nggak terlalu padat, nggak terlalu ringan. Untuk 200 gram, minimal 200 gram, yaitu sekitar tadi yang saya bilang sekitar 2 on. Iya, 2 on. Kalau 2 kilo itu 2000 gram. Kalau untuk yang besar, yang 1500 ml itu 500 gram atau setengah kilo. Lanjut ya. Nah ini data setiap ekobrik manual. Maksudnya ditulis manual itu yaitu yang tadi saya bilang akan nanti didatakan kalau ekobrik. Jadi bisa untuk pengenalan. Nanti biasanya yang ada di log ekobrik itu ada foto selfie sama botolnya, bangga dong bisa 200 ngisi 200 gram sampah kita gitu. Itu seluruh dunia. Jadi foto kita akan masuk ke log ekobrik itu. Maksudnya kayak ini, gobrik.com. Kalau yang pengen nitip, siapa aja yang udah masukin boleh lihat dulu di gobrik.com. Gobrik adalah alat yang sangat bermanfaat untuk mendata dan menghubungkan ekobrik Anda untuk melihat perkembangan ekobrik sendiri dan komunitas. Nah ini kalau sudah punya ekobrik lebih banyak, siap untuk dibangun, bisa jadi modul. Kalau kita sebutnya ini modul bisa untuk kursi atau ada yang bisa menggunakannya sebagai pengganti bata bangun. Nah ini macam-macam modulnya, yang 12, yang 19, yang 16. Ini penggunaan terbaik adalah untuk membangun ruang hijau. Nah ini kalau yang ingin tahu bisa semuanya lihat di Gobrik, bisa lewat HP juga. Saya cuma sampai sini, nanti akan ditambahin sama Ibu Munawwarah.
Nawaro sama Ibu Erna. Jadi pada intinya kita hemat sampah kita sendiri. Kita punya tagline yaitu zero waste, salam buat Malaysia. Maksudnya zero waste itu adalah kita sebisa mungkin rumah tangga menghasilkan nol sampah, karena plastik masuk ke ekobrik, sedangkan sampah organik nanti bisa jadi pupuk seperti ini yang nanti akan dijelaskan juga sama Bu Erna. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang dipahami, boleh nanti tanya-tanya saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa ini macam-macam contoh dari ekobrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Afif. Boleh panggil Mbak ya? Nggih, boleh. Alhamdulillah. Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau tak kenal maka tak aruf, tidak taruh gitu ya. Saya tadi sudah diperkenalkan mungkin ya sekilas oleh narasumber kita dari Kak Ikron. Nggak asing lagi, Kak Ikron itu orang yang mampu atau yang megang kesehatan lingkungan di 9 kelurahan di Puskesmas Kendal 2. Jadi kami datang ke sini itu diajak Pak Ikron. Kami dari komunitas Dus gitu ya. Jadi kami ini relawan. Jadi kalau relawan itu beda dengan Pak Ikron. Kalau Pak Ikron itu pegawai negeri yang setiap bulan digaji oleh pemerintah gitu ya. Kalau kami relawan, relawan itu ya rela kita diundang kemana aja. Dan ini memang sudah niatan kami untuk jadi relawan seperti ini. Nama saya Nawaro, alamat saya di RSS, tepatnya Blok R nomor 9, sebelah TK Pembina. Dulu saya juga sama dari PNS. Tahun 2017 kemarin saya pensiun dulu. Pensiun muda karena saya sudah bosan jadi pegawai negeri gitu ya. Kalau orang bilang wah jadi pegawai negeri penak gitu ya, ternyata untuk saya beda gitu ya. Jadi kalau dialami kayak Bu Nawaro temaki gitu ya, memang inilah saya gitu ya. Karena hidup kan ya tidak mungkin sama itu ya. Mungkin yang lain senang, yang lain tidak seperti inilah saya. Saya memilih untuk pensiun dini. Tujuannya apa? Biar saya bisa leluasa untuk diajak siapa aja. Kalau saya di sini baju saya itu komunitas Dus, gitu ya. Jadi komunitas Dus itu kumpulan dari relawan-relawan. Tidak ada baju organisasi apa, pokoknya dari NU, Muhammadiyah, dari manapun masuk di sini dengan tujuan satu, punya visi misi yang sama. Visi misinya apa? Membantu masyarakat, membantu pemerintah dalam hal mengurangi sampah, pencemaran sampah. Nah, kami di sini ini tujuannya apa? Jadi kita mengajak, menggerakkan ibu semuanya, membuka hati ibu semuanya untuk satu tujuan, zero waste. Zero waste itu apa ya? Jadi zero waste itu tidak ada sampah di rumah kita. Seandainya kita ini berhasil, saya datang ke sini itu mampu menggerakkan, menyadarkan panjenengan semua untuk zero waste, untuk tidak ada sampah di rumah kita masing-masing. Insya Allah masyarakat kita akan bisa menikmati tadi itu indahnya di flyer tadi ya. Jadi sampah itu dikelola dengan baik, bisa dijadikan kompos dan sebagainya. Dan kalau berhasil zero waste itu pemerintah selesai pusing bang sampahnya. Karena pemerintah itu sudah kewalahan, pusing dengan menangani sampah yang ada sekarang ini.
daripada ikannya. Itu diperkirakan hasil penelitiannya itu mengatakan seperti itu. Sekarang kalau kita bayangkan, monggo ibu semuanya, saya mengajak terutama untuk saya sendiri, mari mulai dari saat ini kita sadar akan bahaya sampah. Jadi caranya dengan zero waste tadi, membebaskan sampah mulai dari diri kita sendiri. Jadi seperti itu ibu-ibu, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak mulai, bagaimana caranya? 2050 itu saya sekarang usianya sudah 53 tahun. Kalau ini 2020 ya, 2050 berarti kurang berapa tahun lagi Bu? 30 tahun. Nanti umur saya jadi berapa Bu? 53 tambah 30 berapa Bu? 83. Saya sudah meninggal ya. Kalau kemarin umur panjang 100 tahun, kita 100 tahun itu setelah sokopok, repotnya semuanya gitu ya. Itu nanti sampah yang di lautan itu sudah penuh dengan plastik. Saya sudah meninggal. Yang menikmati siapa? Yang menikmati tadi itu sampah yang saya produk setiap hari. Hari ini saya dapat snack, isinya plastiknya ada berapa Bu? Coba dihitung. Biar Pak Imron perasaan kurang. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 plastik. Kali berapa dus itu Pak Imron? Kalau kita tidak sadar terhadap sampah-sampah plastik yang tidak bisa hancur, plastik itu usianya paling pendek adalah 50 tahun. Itu baru bisa hancur. Itu yang plastik jenis yang lain. Terus yang panjang lagi itu bisa ratusan tahun, itu tidak akan bisa hancur. Awal itu wis mati sampai lu hancur. Makanya monggo ibu, saya di sini hanya kepingin panjenengan itu sadar. Saya yakin panjenengan yang diundang ke sini ini adalah tokoh masyarakat di desanya masing-masing. Dengan 7 orang yang hadir ini nanti akan moro-moro akan ngajak menyampaikan ke RT-nya masing-masing. Gitu ya Ibu, bahwa bahaya sampah plastik adalah tadi sudah disampaikan Pak Jamedar. Saya hanya mau mengajak, mengetuk, membuka hati ibu semua. Mulailah dari sekarang, mulailah dari diri kita sendiri. Saya berdiri di sini tidak hanya ngecap, saya tidak hanya ngomong tok, itu tidak. Saya sudah zero waste ini sudah sekitar berapa tahun Mbak? 2 tahun. Oh, sekitar 1 tahun lebih. Sekitar 2 tahunan. 2 tahun kurang lebih ya. Ini hasilnya. Sudah bisa menghasilkan kompos seperti ini, pupuk cair ini. Ternyata, tapi kebetulan minyak saya itu sudah penuh, saya belum sempat panen komposnya. Terus kemudian kemarin saya diingatkan lagi diajak Pak Imron, saya langsung buat yang paling simpel. Saya buat pakai itu ember cat ditumpuk, kemudian tumpukan yang atas itu dilubangi, kemudian yang lubang bawahnya dikasih udara, terus dikasih selang kayak tadi ini, simple praktis. Saya sudah diajak Pak Imron ini hari ke-7, saya sudah praktek di hari ke-3. Jadi saat ini saya sudah langsung praktek, langsung buat lagi yang punya saya yang besar belum besar itu sudah penuh. Kemudian kemarin sempat jeda, kemudian sudah buat lagi. Ternyata dari 5 hari ini saya benar-benar tidak punya sampah sama sekali. Coba kalau panjenengan langsung praktek nanti di rumah, kemudian nanti jenengan mengeluarkan
Allah Akbar. Dan tidak Pak? Insya Allah. Ya. Ainon, Pak Lurah siap untuk zerowis. Alhamdulillah. Ucapan itu adalah doa. Ketika panjenengan berniat, berazam, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan zerowis, saya akan bebas sampah. Malaikat akan mencatatnya. Delalah, ilmu delalahnya itu yang akan dimudahkan. Itu seperti itu. Kenapa saya seperti ini ya? Semangatnya biar tak ngantuk gitu ya. Dan memang modalnya saya kayak gini biar diingat pakai buku nama kayak mana. Kita kok galak ingat dari ini. Surat galak, surat duit, surat nyakok. Ini biar ibu teringat. Wah, kayak buku nama kayak ngomong-ngomongin gitu ya. Jangan dianggap galak ya dia. Kayak aku nek lemak-lemak kita kok kayak ngada-ngada. Ya saya ya kayak gini. Jadi mari ibu kita mulai dari diri kita. Coba ini di sini indah sekali. Kalau kita pernah ini ya, apa Aladin itu apa? Jin ya. Jin itu membuat masalah enggak Bu? Membuat masalah. Biar tidak menjadi jin itu biar tidak bermasalah, biasanya ditaruh di mana Bu? Di botol ya. Bim salah bim, botolnya dibuka, setelah masuk tutup. Masalah jin selesai. Ternyata untuk sampah plastik juga seperti itu. Biar tidak masalah, plastik itu dikunci mati di botol. Sampah kita kalau ini nanti punya saya pasti tak bawa pulang. Jadi saya tidak nyumbang sampah plastik di Bayi Tomo. Tak bawa pulang. Kemudian nanti tak pilah, tak taruh. Kalau panjenengan sempat langsung masukin ke sini juga tidak apa-apa. Kalau saya belum sempat, tak taruh di plastik. Jadi saya di rumah itu di jendela kayak gitu tuh tak kasih keresek, tidak apa-apa. Biar aja orang mau bilang mai burung kok yang kabur, biar aja. Yang penting saya menyumbang alam untuk peduli terhadap alam, menyelamatkan alam terhadap polusi sampah plastik. Tak bilang. Kalau kebetulan saya kerja saya pensiun ya Bu, tapi saya sekarang masih diminta tenaga saya untuk bantu di Yayasan Katering Lobani. Karyawan saya banyak orang Banyak. Itu setiap saya dapat jatah makan itu paling sedih ya. Aduh ya Allah Gusti, sayurnya ditaruh di plastik. Jadi sayur apa ya, sayur santan itu kan taruh di plastik kan matinya kayak gitu ya Bu. Saya paling sedih, sudah berkali-kali baunya itu kan ditaruh di mangkok karena saya lupa bawa. Itu tak taruh di cuci, nanti saya cuci. Itu seperti itu. Nah, kemudian ini kemarin saya dapat ilmu baru, sampah yang kotor-kotor taruh di plastik dulu kalau belum sempat. Kemudian nanti ditelusuri, terus kemudian dicuci pakai mesin cuci. Nah, kenapa tidak ditelusuri Bu? Ternyata dengan sampah kotor ditelusuri, dimasukin di mesin cuci, kita nyuci yang terakhir itu bekas sabun terakhir itu untuk cuci plastik itu. Cantel deh untuk jemur. Kalau misalnya tidak ditelusuri, itu nanti jemurnya juga sama, aku semua sama plastik kita hilang lagi. Itu seperti itu. Jadi seperti itu Ibu. Mari kita selamatkan bumi ini dengan kita peduli terhadap lingkungan. Nanti kita pilah sampah. Sampah itu dipilah, yang masih punya nilai ekonomi nanti bisa dijual di bank pasar. Puskesmas sudah memberikan contoh tiap hari Jumat, nanti dengan bisa kritikkan ke sana. Mungkin dengan dalam hati batin, wah kita sering lego, kok repot teman. Mungkin dalam hati ada yang seperti itu ya. Tak jawab dulu sebelum panjenengan tanya. Kemarin masalahnya sudah ada yang geremeng kayak gini. Nah, kalau sampai nggak mau repot kayak gini, lah wong sing hasil
belajar ke sampah ya jenengan sendiri. Kalau jenengan nggak mau repot sedikit, apa jenengan tegel anak cucu kita itu nanti akan diwarisi sampah-sampah kita, karena sampah tidak bisa hancur sampai dengan ratusan tahun. Jadi itu yang panjenengan ingat, biar kita itu dimudahkan, diringankan untuk peduli terhadap lingkungan kita ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau senior saya kemarin itu mengatakan di hadis qudsi itu bahwa lautan itu pamit berkali-kali, ya Allah, saya ingin memuntahkan isi lautan saya yang dikirim oleh manusia ke bumi. Ya Allah, saya mau diizinkan ya Allah, berkali-kali seperti itu. Nah, seandainya Allah itu mengizinkan bumi di lautan itu marah, kita akan terjadi apa itu? Tsunami, gitu ya. Oleh karena itu, mari ibu kita mulai dari diri kita. Insya Allah kalau panjenengan mau jadi penggerak zero waste ini, insya Allah akan terbebas permasalahan sampah. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk kali ini. Sebelum saya